Kamu sekarang sudah tidak level denganku, aku manajer, dan kamu hanya wanita biasa yang kusam. Bayangkan seorang suami yang baru naik jabatan, mendadak sombong dan menceraikan istrinya. Dia nggak pernah tahu. Wanita yang dia tinggalkan ternyata menyimpan rahasia besar yang bisa mengubah segalanya. Sebelum kita masuk ke cerita kali ini, coba absen dulu ya, tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana aja nih? Agar kita tahu cerita ini sudah sampai kemana aja. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru berikutnya. Oke, kalau sudah, yuk kita mulai ceritanya. Di perumahan sederhana di Jakarta Selatan, gangnya sempit dan aspalnya sudah retak-retak. Suara pedagang roti pagi selalu lebih cepat dari alarm ponsel. Di rumah nomor 12, Nabila bangun sebelum subuh, menakar beras, menyiapkan air panas untuk kopi, dan membuka jendela sambil menghirup udara yang bau tanahnya masih basah oleh hujan semalam. Dulu, dia tinggal di rumah besar dengan pagar tinggi dan pohon kamboja di depannya. Tapi sudah 2 tahun ini, dia memilih tinggal di sini. Di rumah kontrakan dengan halaman kecil yang cuma cukup untuk 3 pot foto dan sebatang lidah mertua. Nabila suka sunyi yang jujur. Ia lebih memilih sayup azan, bunyi sendok menyentuh panci, dan teriakan anak-anak berangkat sekolah. Ada kebahagiaan yang tak butuh nama. Kesederhanaan. Firman keluar kamar masih mengenakan kaos oblong. Rambutnya setengah basah. Ia mengendus aroma sambal terasi yang baru ditumis. Dan seperti biasa senyumnya muncul setengah hati. Bunyi motor ojol masih lebih kencang dari ayam berkokok. Selorohnya sambil menepuk pundak Nabila. Dulu, Firman adalah barista di sebuah kafe waralaba dekat stasiun MRT Haji Nawi. Nabila jatuh cinta karena kesabaran yang pelik dari seorang lelaki yang bisa mengingat pesanan pelanggan hanya dari intonasi suara. Kopi hitam tanpa gula. Kak, ia menyukai ketelitian itu. Dan ketika Firman melamar tanpa pesta, hanya cincin perak Nabila mengiyakan. Dia tak minta banyak. Yang ia mau hanya rumah yang bisa mengajar mereka cara bersandar pada yang benar-benar penting. Pagi itu, Firman harus presentasi ke direksi. Ia sekarang bukan barista lagi. Sudah 3 tahun di Arwana Company, perusahaan FMCG yang namanya menempel di tiap minimarket. Ia mulai dari staf promosi, lalu naik ke tim merchandising. Dan sekarang katanya ada peluang jadi manajer wilayah Jabodetabek. Firman mengangkat kopernya, menyentuh bahu Nabila, dan berbisik, doain ya, kalau aku Jeti, hidup kita bakal berubah. Nabila senyum. Berubah Jeti apa? Lebih gampang. Aku bisa ngajak kamu pindah ke rumah yang ada halaman lebih luas. Mungkin punya dapur yang gak bikin mata pedih karena asap. Ia tertawa kecil. Nabila mengangguk. Tapi di dalam hatinya ada desir aneh. Bukan karena cita-cita Firman, tapi karena ia tahu sesuatu yang Firman tidak tahu. Nabila adalah anak tunggal pemilik Arwana Company, Haris Prabowo. Laki-laki yang mengubah toko kelontong keluarganya menjadi raksasa distribusi dengan puluhan gudang dari Medan sampai Makassar. Tapi bertahun-tahun lalu, setelah ibunya meninggal karena stroke, Nabila lelah jadi boneka pesta. Ia bosan dipanggil Nona oleh orang yang menelan senyum mereka sendiri. Ia minta izin ayahnya hidup sendiri, memulai dari nol, menyamar jadi orang biasa. Ia ingin mencoba cinta yang tak ditimbang dalam angka saldo. Pak Haris, yang hatinya lembut di balik jas mahal, mengizinkan dengan satu syarat, tetap jaga nama baik keluarga. Dan kalau kamu butuh apapun, 1 telepon saja. Nabila mengangguk, dan sejak itu, ia menyembunyikan nama belakangnya. Ketika bertemu Firman di kafe, ia hanya Nabila tanpa Prabowo. Di kantor, lift lantai 16 ke ruang rapat eksekutif penuh bau parfum dan detak sepatu yang tak mau kalah. Firman memegang pointer seperti pedang. Matanya menyapu layar, grafik, angka, proyeksi. Ia bercerita tentang jalur distribusi yang bisa dipangkas 2 hari jika gudang tanah kusir diintegrasikan ke jalur Ciracas. Ia memberi contoh promosi bundling hemat yang bisa dorong penjualan mie instan dan kecap sekaligus. Ia bicara pasti, tegak, dan yang paling penting mengundang orang percaya. Di ujung meja, seorang direksi mengangguk-angguk. Bagus, kita butuh yang begini. Tim lain suka kebanyakan teori. Kamu kasih jalan. Firman menghela napas lega. Dadanya mengembang seperti balon yang lupa meminta tolong pada jarum. Di perumahan, Nabila berdiri di depan cermin kamar, mengikat rambutnya yang hitam pekat dengan karet sederhana. Ia tersenyum pada dirinya sendiri. Ini hari baik, entah untuk siapa. Tetangga sebelah, Bu Yati,
mengetuk pintu sambil membawa semangkuk sayur ESM. Neng Nabila, saya masak kebanyakan. Cobain? Ya, Nabila berterima kasih. Menyuap sedikit, dan mata memicing karena asam jawa yang pas. Wah, enak banget. Bu, mereka ngobrol soal harga cabai. Soal anak Bu Yati yang mau daftar SMK. Hidup kecil yang menghangatkan. Sore turun seperti tirai yang ditarik pelan. Firman pulang dengan langkah yang mengapung. Ia menggulung lengan ke mejanya. Bibirnya menahan senyum yang tak mau kalah dengan lampu jalan. Aku Jeti, katanya. Memeluk Nabila, ia menaruh ponsel di meja. Notifikasi WhatsApp gemerincing seperti rattle bayi. Grup kantor meledak dengan stiker jempol dan mantap. Bos, Nabila menepuk punggungnya. Aku bangga. Man, ia serius. Firman pantas, ia kerja keras. Ia berani rapat sampai malam. Dan Nabila selalu menunggu sambil menyiapkan sup hangat. Sekadar Jeti tempat pulang yang tidak meminta bukti. Tapi kemenangan kadang datang bersama kawan yang tak diajak. Sombong, awalnya kecil. Hanya cara Firman menguap ketika Nabila bercerita soal tetangga. Tadi Bu Yati sayang, maaf, capek banget, kita bisa nanti. Lalu menjadi cara ia menatap kursi plastik di teras seakan selalu meminta kursi yang lebih empuk. Bentar lagi aku beliin kamu sofa yang proper lah. Masa duduk di kursi beginian mulu. Lalu menjadi komentar tentang baju Nabila. Kamu cantik. Tapi coba deh nanti kita belanja di mall. Aku kasih tunjangan. Enggak usah pelit sama diri sendiri. Ia tertawa. Tapi tawa yang punya arah. Ke atas, bukan ke samping. Seminggu kemudian, kantor mengadakan makan malam perayaan promosi. Di restoran bergaya industrial di Kemang. Lampu kuning dan musik jazzy membuat semua orang merasa lebih keren dari biasanya. Di sana, Firman diperkenalkan ke seorang perempuan dari divisi pemasaran pusat. Raisa pintar, cepat bicara, berbau parfum yang seperti menyimpan huruf R di ujungnya. Raisa memuji presentasi Firman dengan antusias yang cerdik. Cara kamu ngerajut narasi antar data itu jarang. Kamu bukan cuma paham angka, kamu paham cerita. Firman tersenyum. Ngeri-ngeri sedap oleh kalimat yang ia rasa pantas ia dapat. Nabila datang setengah malam membawa helm dan jaket hujan di tangannya. Jakarta tiba-tiba hujan, dan ia pikir suaminya mungkin butuh. Di parkiran, ia melihat Firman tertawa terlalu lebar. Raisa menepuk pundaknya. Mata Nabila bertemu sebentar dengan mata perempuan itu. Ada salam yang halus dari bibir Nabila. Ada senyum yang tegas dari bibir Raisa. Dan ada sesuatu yang menarik kecil di sudut mata Firman, sesuatu bernama percaya diri yang sedang menemukan cermin baru. Kenapa kamu datang? Tanya Firman saat Nabila menyerahkan jas hujan. Hujan, aku takut kamu basah. Aku bisa pulang naik taksi kantor. Deal, aku tahu. Tapi aku pengen ngeliat kamu. Firman terdiam, lalu mengangguk. Makasih, tapi hatinya sedang berjalan ke arah yang lain. Dan Nabila merasakannya seperti udara yang beku tanpa AC. Ia bukan tidak mengenal. Ia pernah melihat di pesta, di ruang tamu rumah besar. Di sela para tamu yang menepuk punggung ayahnya, wajah-wajah yang memekarkan diri karena merasa penting. Bukan salah siapa-siapa, hanya hal manusiawi yang tiba-tiba menjadi rumah. Minggu-minggu setelah promosi, Firman semakin sering pulang larut. Ada rapat koordinasi, ada kunjungan gudang, ada makan malam dengan vendor. Nabila tidak protes. Ia memasak, ia menunggu, ia tertidur di sofa. Pagi-pagi ia bangun dengan selimut yang melorot sampai betis. Entah kapan Firman menutupinya. Mereka seperti dua kereta yang melewati stasiun yang sama pada jam berbeda. Suatu malam, pukul hampir 2, Firman pulang dengan wajah yang bercampur lelah dan sesuatu yang ia kira lebih modern dari lelah. Ambisi. Besok aku berangkat ke Surabaya 3 hari. Audit gudang. Nanti kamu nginep di rumah Mbak Rani aja. Jangan sendirian. Nabila mengangguk pelan. Kamu mau aku bawain apa? Enggak usah, aku bisa atur. Di Surabaya, Firman menemukan dirinya lah orang yang sering ia bayangkan. Dipanggil Pak oleh security gudang, ditawari rokok oleh supir truk, diminta tanda tangan di kotak yang selalu kosong. Ia suka caranya, suka rasanya, suka nama barunya. Di malam terakhir, ia mendapat video call dari Raisa, membahas jadwal kolaborasi kampanye digital. Mereka tertawa, membahas tagline, membahas pasar ibu muda, membahas soal iklan yang terlalu menjerit. Ada jarak yang diisi bukan oleh cinta tapi oleh pengakuan. Pengakuan bisa menjadi candu yang lebih kuat dari cemburu. Firman tidak selingkuh malam itu. Ia hanya membiarkan hatinya merasa diundang ke ruang yang dilapisi kaca. Ketika ia pulang, Nabila menyajikan sop buntut, makanan favoritnya. Kamu suka yang dagingnya gampang copot dari tulang, kan?
Iya, mereka makan. Nabila bercerita tentang listrik yang sempat padam sejam. Ia menyalakan lilin. Tetangga berkumpul di teras. Firman mendengarkan setengah telinga. Sisanya melayang ke kalender di ponselnya. Lalu kalimat itu meluncur tanpa tanda baca yang cukup. Bill, aku pikir kita perlu jeda. Aku berubah. Dan aku nggak mau kamu ikut ketarik ke hidup yang... Ya, kamu ngerti kan? Sendok Nabila menggantung di atas mangkuk. Jeda? Iya, kita nikah muda. Sekarang aku naik jabatan. Iya, tuntutannya beda. Aku harus banyak tampil. Harus banyak networking. Dan aku nggak masuk di foto. Jangan gitu. Terus maksud kamu, aku mau cerai. Kata itu jatuh seperti piring yang tak sempat diraih. Tidak pecah, tapi memantul berkali-kali di lantai. Menimbulkan bunyi yang lama padamnya. Nabila menatap wajah Firman. Mencari orang yang ia cintai di balik lelaki baru ini. Kamu yakin? Aku pikir ini yang terbaik. Kamu orang baik. Tapi aku harus jujur. Kamu jatuh cinta sama orang lain. Enggak, ia berbohong pada dirinya sendiri. Pada Nabila. Pada malam yang menahan napas. Aku cuma enggak mau kamu kelelahan ikut ritme aku. Aku pengen kamu bahagia. Nabila menunduk. Ia merasakan sesuatu di tenggorokannya. Bukan tangis, bukan kemarahan. Lebih mirip kaca yang mencaya. Ia mengangguk kecil. Kalau itu keputusan kamu, aku gak akan memohon. Maaf, jangan minta maaf. Pastikan kamu ngerti harga dari yang kamu pilih. Firman menghela napas lega yang aneh. Ia merasa sudah jujur, sudah dewasa, sudah memilih. Malam itu, Nabila menyalakan air panas. Menyapu, mematikan kompor yang sudah mati. Ia berbaring dan menatap atap. Di suatu tempat di kota ini, ada gedung yang lampunya tidak pernah padam. Dan di salah satu lantainya, logo perusahaan yang namanya ia kenal bahkan sebelum bisa mengeja. Ia menutup mata. Tiba-tiba, ia ingin pulang bukan ke rumah besar. Bukan ke masa lalu tapi ke dirinya sendiri yang tidak takut menunjukkan nama belakangnya. Di meja, ponsel Nabila bergetar. Satu pesan dari nomor yang jarang ia pakai. Bagaimana kabarmu? Nak, Nabila menatap layar. Menulis, menghapus, menulis lagi. Lalu akhirnya, Ayah, aku baik. Boleh nggak besok kita ketemu? Pagi berikutnya, matahari Jakarta menyelinap lewat sela-sela tirai seperti anak kecil yang bandel. Nabila sudah rapi, mengenakan kemeja putih yang disetrika halus, celana kain abu-abu, dan tas hitam sederhana yang dibelinya saat gajian pertamanya sebagai tutor privat zaman kuliah dulu. Ia mengunci rumah, menyapa Pak RT yang menyapu halaman. Mau kemana? Neng, ketemu ayah. Mobil hitam dengan kaca agak gelap berhenti di ujung gang. Sopir tua yang sudah hafal kebiasaan keluarga itu membuka pintu. Neng Nabila, ada rasa aneh dipanggil begitu lagi. Seakan ia memasuki tubuh lama yang masih muak. Mereka menyusuri jalan-jalan kecil yang berakhir tiba-tiba di boulevard besar. Jakarta Selatan berlari di jendela. Gedung-gedung yang bersaing melempar bayangannya. Kafe-kafe dengan kursi rotan. Dan papan billboard yang selalu percaya semua orang butuh lebih banyak. Mobil masuk ke kompleks kantor pusat Arwana Company. Lobi marmer, resepsionis tersenyum profesional. Aroma kopi dari mesin espresso yang tidak pernah berhenti mendesah. Pak Haris menunggu di ruang kerjanya. Ia tampak lebih tua, tapi matanya masih punya lembut yang sama. Nabila, ia berdiri, memeluk putrinya. Ada jeda di pelukan itu, semacam perhitungan yang jujur. Berapa lama kita tidak bertemu? Berapa banyak kalimat yang kita simpan? Mereka duduk. Ayah dengar kamu tinggal di perumahan kecil. Iya, enak kok. Kamu keras kepala seperti ibumu. Mereka tertawa pelan. Tertawa yang tahu kenapa keras kepala bisa menyelamatkan seseorang dari banjir orang lain. Aku mau minta bantuan ayah, kata Nabila akhirnya. Bukan uang, bukan rumah. Aku mau Haku. Pak Haris mengernyit. Haha, aku gak mau sembunyi lagi. Aku mau pakai nama belakangku. Dan kalau saatnya tepat, aku mau belajar pegang perusahaan. Pak Haris menatapnya lama, menimbang berat yang tak terlihat. Akhirnya, mereka berdiskusi tentang Dewan Komisaris, tentang struktur kepemilikan, tentang warisan yang dulu ditunda karena Nabila belum siap. Kita bisa mulai bertahap, kata Pak Haris. Kamu masuk dulu sebagai direktur strategi. Kamu belajar seluruh jalur, dari gudang sampai marketing. Kamu gak akan dapat perlakuan khusus selain satu hal. Semua orang akan tahu kamu putriku. Itu konsekuensi. Nabila mengangguk. Aku siap. Sementara itu, Firman memulai minggu pertamanya sebagai manajer wilayah dengan rapat maraton. Ia mulai bicara dengan cara baru. Memotong kalimat anak buah, menolak ide yang kurang angka, memuji yang paham tempo. Di ruang break, ia sering jeti pusat lingkaran.
Orang-orang ingin menempel ke matahari, padahal matahari tidak bisa ditolong ketika malam datang. Laisa semakin sering nongol di mejanya, bawa laporan, bawa prospek, bawa tawa yang pintar. Kamu harus punya LinkedIn lebih rapi, katanya. Foto profesional, biar kalau kita tampil di media, citramu bersih. Firman mengangguk, mengangkat ponsel. Selfie di dekat jendela, senyumnya pas. Jaket biru, background city light. Ia upload dengan caption, "Grateful for the opportunity, ready to lead, ready to learn." Notifikasinya meledak. Ia mulai mencandai Nabila di chat yang semakin jarang. "Kamu lihat postingan aku? Lucu ya komennya." Nabila membalas singkat, "Lihat, selamat." Proses cerai bergerak cepat karena Nabila tidak mempersulit. Mereka ke KUA lalu ke pengadilan agama. Firman membawa pengacara yang bicara lancar tentang incompatibility. Nabila datang sendiri. Di lobi pengadilan, orang-orang berlalu lalang dengan wajah yang membawa rumah mereka di kening. Bahagia yang retak, janji yang menguning. Hakim menatap mereka bergantian. "Kalian yakin?" Firman mengangguk. Nabila juga. Ketok palu seperti suara payung yang patah. Malam itu, hujan turun. Nabila pulang, mengganti spray, melipat baju Firman ke dalam kardus. Ia tidak menangis. Ada rasa kehilangan yang tidak berkedip. Justru karena tenang, ia duduk di lantai, menatap kardus yang berisi sisa-sisa. Kaos bola, celana training, parfum yang jarang dipakai. Ia menulis catatan kecil, meletakkannya di atas kardus. "Semoga kamu bahagia, dimanapun." Besok pagi, ia akan minta ojek langganan untuk mengantarkannya ke rumah kos yang akan Firman tempati. Habis perkara, hidup berjalan, bukan berarti mudah. Di kantor pusat, kabar masuknya Nabila sebagai direktur strategi menyebar lebih cepat dari memo resmi. Ada yang kaget, ada yang pura-pura biasa saja, ada yang menggosip, "Oh, pantesan HRD rapi banget minggu ini," katanya anaknya Pak Haris. "Cantik ya, ngeri bos." "Jangan komentar." Firman yang sibuk memeriksa produksi mendengar rumor samar. Anak pemilik perusahaan bakal turun gunung. Ia terkekeh sinis. "Bagus dong, biar kita punya arah lebih jelas." Ia tidak menyangka arah itu bisa menantangnya untuk berbelok. Hari pengenalan, aula lantai 8 penuh kursi lipat. Tim manajerial duduk di depan, staf di belakang. MC memperkenalkan, "Mohon sambut Ibu Nabila Prabowo, Direktur Strategi." Tepuk tangan terdengar sopan, sedikit lebih panjang dari biasanya karena orang ingin memastikan terlihat antusias. Nabila berjalan ke podium. Ia mengenakan setelan hitam sederhana, rambut diikat rapi, tanpa perhiasan mencolok. Ia memandang ke ruangan, berhenti sepersekian detik ketika matanya bertemu mata Firman. Di kursi barisan depan, Firman menjadi patung yang lupa bagaimana caranya bernapas. "Selamat pagi," kata Nabila. Suaranya tenang. "Banyak dari kalian mungkin bertanya, siapa saya?" "Nama saya Nabila. Saya putri Pak Haris. Tapi lebih dari itu, saya orang yang percaya bahwa perusahaan ini besar bukan karena satu nama besar, melainkan karena ribuan tangan yang bekerja setiap hari. Dari supir yang memuat barang jam 3 pagi, sampai tim kreatif yang memikirkan kampanye jam 3 malam. Saya datang bukan untuk mengganti kerja keras kalian dengan aturan baru yang tidak pernah saya mengerti. Saya datang untuk belajar, dan untuk bersama-sama memastikan bahwa tiap mata rantai di sistem ini bisa bekerja lebih manusiawi, lebih efisien, dan lebih bermakna." Tepuk tangan. Ada yang tulus, ada yang ragu, ada yang takut. Firman menelan ludah. Ia merasa ruangan menyusut. Nabila bangkit dari podium, turun, menyalami beberapa orang. Tiba di baris Firman. Ia mengulurkan tangan. "Selamat atas promosi kamu, Pak Firman. Saya sempat baca presentasi regionalmu. Kuat." Firman, yang biasanya tidak mencari kata, kini harus meminjam dari halaman kosong. "Terima kasih, Bu." Kata itu membangun tembok setinggi 2 lantai. Ia ingin berkata, "Nabila, kita bisa bicara." Tapi ia menatap badge di dada Nabila. Direktur Strategi. Ada jarak yang baru lahir bukan dari hati tapi dari struktur. Setelah acara, di koridor yang dipenuhi poster safety, Firman mengejar Nabila. "Boleh bicara?" Nabila menoleh. Ada asisten yang mengikuti 2 langkah di belakang. "Silakan." "Kenapa kamu gak bilang?" "Bilang apa?" Kalau kamu, anak dari Pak Haris." Nabila mengangguk kecil. Senyum yang sopan, bukan senyum rumah. "Aku datang ke perusahaan ini sebagai dirimu, yang dulu kenal kopi lebih dulu daripada nama belakangmu." Suasana mengerut di sekitar kata-kata. Firman memegang kening. "Jeti selama ini aku hanya Jeti istri.
Sekarang aku bekerja, kamu mainin aku menyelamatkan diriku. Suara Nabila tidak meninggi, tapi tegas, dan kita sudah selesai secara hukum. Secara cerita, Raisa muncul dari tikungan, membawa map. Bu Nabila, agenda berikutnya dengan tim digital 15 menit lagi. Nabila mengangguk, menoleh sebentar ke Firman. Kalau ada kebutuhan regional, silakan sampaikan lewat sekretaris. Kita akan ketemu di forum yang tepat. Ia berlalu, langkahnya ringan, bukan karena lega tapi karena akhirnya tidak perlu menunduk lagi. Firman berdiri di sana, menatap punggung seorang perempuan yang pernah ia peluk. Sekarang menjadi garis yang harus ia hormati. Rasanya aneh, marah pada diri sendiri, malu pada keberanian yang salah alamat. Hampa pada tempat yang dulu ia kira rumah. Ia kembali ke mejanya, mengetuk-ngetuk ballpoint. Pekerjaan menumpuk, email menunggu. Tapi pikirannya berkeliaran seperti anak kecil yang kehilangan arah di mall. Malamnya, di perumahan kecil, Nabila duduk di teras. Bu Yati lewat membawa kue cucur. Neng, saya dengar suaminya pindah. Kabar di gang lebih cepat dari gosip kantor. Nabila tersenyum tipis. Iya, Bu, sabar. Ya, iya. Mereka duduk, memecah kue cucur menjadi dua. Menggigitnya pelan. Lampu-lampu rumah tetangga menyala satu persatu. Seperti bintang yang benar-benar mau turun ke bumi. Nabila menatap langit. Besok jam 7. Rapat pertama dengan tim supply chain. Ia akan belajar lagi. Dari awal. Tapi dengan nama yang tak lagi disimpan di laci. Firman memutuskan memperbaiki performa timnya. Mungkin sebagai kompensasi dari kekacauan di kepalanya. Ia turun ke lapangan. Memeriksa Evo di gudang Lenteng Agung. Ngobrol dengan mandor. Ikut mengangkat kardus. Berkeringat di antara rak-rak. Orang-orang menghargai atasan yang mau kotor. Ia mencatat kelemahan. Barcode sering tidak terbaca karena printer termal usang. Beberapa barang non-rotasi ditumpuk di lorong darurat. Ia kirim laporan setebal 22 halaman dengan rekomendasi pembenahan. Di akhir laporan, ia menulis, butuh keputusan lintas direktorat untuk integrasi sistem. Itu berarti, butuh tanda tangan Nabila. Rapat koordinasi diadakan. Ruangannya dingin, slide berterbangan. Nabila mendengar, bertanya, menyimak. Pak Firman, rekomendasi bagus, tapi integrasi sistem berarti biaya 18 miliar rupiah di tahun ini. Kita bisa pecah 2 tahap. Perangkat keras dulu, lalu pelatihan. Dampaknya, Roy butuh 4 kuartal. Firman mengangguk. Setuju. Bu, asal tahapan jelas. Tim saya siap memastikan realisasi. Nabila menatap grafik. Ada satu hal yang saya minta ditambahkan. Pelatihan etika kerja dan budaya keselamatan. Angka kecelakaan kerja kita naik tipis 2 tahun terakhir. Beberapa orang di meja saling pandang. Kenapa etika kerja? Tanya seorang manajer HR. Karena sistem yang kuat tanpa budaya yang sehat hanya memindahkan masalah dari satu rak-rak lainnya. Kalimat itu diperhatikan. Firman menuliskannya. Entah kenapa ia merasakan sesuatu di dada. Semacam ingatan tentang Nabila yang suka mematikan kompor sebelum kompor menatapnya lebih lama. Setelah rapat, di lift, Firman berdiri di sebelah Nabila. Diam-diam, ia menghirup aroma sabun yang dulu menempel di bantal rumah kontrakan. Terima kasih untuk dukungan anggarannya, kata Firman. Terima kasih untuk laporannya, jawab Nabila. Lift berhenti di lantai 4. Orang-orang keluar. Tersisa mereka berdua. Bill, kata Firman tanpa sadar. Nabila menoleh. Bu Nabila, ia mengoreksi dirinya sendiri. Ada apa? Pak Firman, maaf. Untuk apa? Untuk semuanya. Nabila menatap angka digital di atas pintu lift yang turun dari 4 ke pertama. Maaf diterima, tapi maaf bukan kartu sakti. Hidup jalan terus. Lift berbunyi ting. Pintu terbuka. Dan manusia-manusia baru menunggu giliran jeti penumpang cerita. Di kos Firman yang baru kamar 34 di belakang warung Padang malam-malam dingin lebih cepat. Ia belajar hidup lagi tanpa suara panci, tanpa tawa tetangga yang membahas harga minyak goreng. Ia makan mie instan di atas kasur, menatap plafon yang catnya mengelupas seperti kulit yang lupa minum. WhatsApp sepi. Raisa kadang mengirim link artikel, mengajak brainstorm. Mereka sempat nonton pameran, sempat makan siang, tapi Firman merasakan sesuatu yang mengganjal. Bukan rasa bersalah, melainkan rasa hampa. Ternyata pengakuan orang lain tak bisa mengganti senter kecil yang selalu menyala di rumah senter yang dulu bernama Nabila. Di sisi lain, Nabila tumbuh cepat di posisinya. Ia turun ke gudang sendiri, ditemani tim kecil. Diajak supir truk ngobrol tentang pola istirahat.
Diajak staf kitchen menjajal alat baru. Ia makan di warteg depan pabrik. Tidak malu memegang piring plastik. Orang memperhatikan. Ini direktur yang tidak keberatan duduk di bangku kayu. Tentu ada juga yang sinis. Pencitraan. Itu aja. Nabila tidak menjawab waktu yang akan mengajari siapa yang benar-benar tulus. Pada suatu sore, Nabila pulang lewat gang kecil. Bu Yati memanggil. Neng, ada paket. Paket itu dari kantor hukum keluarga. Dokumen alih kuasa sebagian saham. Nabila membukanya pelan. Huruf-hurufnya tegas. Ada tanggung jawab yang menempel di kertas. Ia menandatangani sambil menarik napas panjang. Setelah itu, ia menyapu teras. Menyalakan diffuser yang ia beli dari gaji pertamanya sebagai direktur hadiah kecil untuk diri sendiri. Ia menulis pesan ke ayahnya. Sudah kutandatangani. Terima kasih. Balasan datang. Selamat datang di rumah. Malamnya, Firman menerima undangan rapat pemegang saham luar biasa. Topiknya, pembahasan strategi jangka panjang dan penataan ulang struktur organisasi. Firman bukan pemegang saham. Tapi sebagai manajer wilayah, ia diminta presentasi singkat tentang progres. Ia berlatih di depan cermin, menata nada suaranya. Ketika hari-hari, aula besar dipenuhi setelan gelap. Suara sepatu beradu dengan marmer. Nabila duduk di barisan depan. Di samping Pak Haris, Dewan Komisaris membuka sidang. Paparan keuangan, risiko, peluang. Lalu giliran Nabila, ia bangkit, menunjukkan peta jalur distribusi, menekan poin kepada titik-titik merah. Ini bukan sekadar topografi, ini peta manusia dan kesalahan yang bisa kita gereja. Firman memperhatikan cara Nabila menekankan kata, cara tangannya menandai, cara ia menyusun cerita dari angka. Ia pernah melihat ini di dapur kecil. Di cara Nabila menata bumbu, di cara ia menyusun daftar belanja supaya uang cukup. Sederhana, tapi efisien. Dan tiba-tiba Firman sadar, ia tak pernah benar-benar melihat Nabila. Ia cuma melihat perannya. Ketika peran itu tidak muat di panggung baru miliknya, ia mengusirnya. Kini, di panggung yang lebih besar, Nabila berdiri tanpa perlu izin dari siapapun. Usai paparan, beberapa pemegang saham bergantian menyampaikan opini. Ada suara yang meminta ekspansi agresif, ada yang minta efisiensi dulu. Seorang komisaris senior bertanya, jika terjadi konflik antara target pertumbuhan dan kesejahteraan pekerja lapangan, Anda akan pilih mana? Nabila tidak berkedip. Saya pilih cara kerja yang membuat pertumbuhan mungkin dan kesejahteraan tidak dikorbankan. Itu bukan kompromi, itu desain. Kalau sistem kita memaksa memilih salah satu, berarti kita salah mendesain. Ruang hening sebentar, lalu tepuk tangan kali ini tulus. Firman berjalan keluar aula dengan langkah tak tentu. Di koridor, ia bertemu Nabila yang baru saja menandatangani beberapa dokumen. Bu Nabila, bisa 5 menit? 3. Jawab Nabila, setengah bercanda, setengah serius. Mereka berdiri di dekat jendela yang memperlihatkan Jakarta sebagai pasau kaca. Firman menarik napas. Aku tahu aku sudah salah besar. Aku pikir promosi itu tanda aku naik kelas. Aku pikir pernikahan adalah tas lama yang tak cocok dengan jas baru. Aku salah, dan bukan karena kamu sekarang direktur. Bahkan kalaupun kamu tetap di rumah kontrakan itu, aku tetap salah. Aku cuma ingin kamu tahu itu. Nabila menatapnya. Ada kilat lembut yang pernah menjadi tempat Firman pulang. Terima kasih sudah bilang. Aku tahu kamu bukan orang jahat. Kamu cuma kebingungan ketika cermin menampilkan wajah yang kamu mau lihat. Apakah? Firman berhenti. Apakah masih ada kesempatan? Nabila tersenyum tipis. Kesempatan selalu ada untuk jadi orang yang lebih baik. Soal kita sudah selesai. Dan kamu harus belajar menerima selesai tanpa membencinya. Firman mengangguk. Aku akan berusaha jadi atasan yang lebih bermakna. Setidaknya, lakukan untuk timmu, bukan untukku. Mereka berpisah seperti dua garis yang pernah berpotongan. Kini kembali ke arah masing-masing. Namun potongan itu meninggalkan tanda bukan luka yang menganga, tapi bekas yang memberi arah. Waktu berjalan seperti jaklingko di siang bolong. Kadang pelan, kadang nyalip semua. 3 bulan setelah restrukturisasi, perubahan terasa. Gudang Lenteng Agung punya printer thermal baru, pelatihan budaya keselamatan jalan tiap Jumat sore, dan absensi tak lagi jadi lotre nasib karena sistemnya diperbaiki. Angka shrinkage turun, keluhan supir tentang lembur liar menurun, dan yang tidak kalah penting orang-orang mulai senyum, bukan hanya ketika kamera hadir. Firman memimpin rapat mingguan timnya tanpa menggertak. Ia belajar mendengar sampai selesai, menunda komentar, menyusun ulang kalimat. Ia juga mulai pulang tidak terlalu larut, bukan karena tidak ambisius,
melainkan karena akhirnya paham bahwa ambisi tanpa ritme adalah jalan tol menuju kecelakaan. Di kosnya, ia mengganti mie instan dengan sayur dari warteg depan. Kadang memasak telur dadar semacam ritual sederhana. Ia masih kesepian, tentu. Tapi kesepian itu bukan hukuman, itu ruang untuk tumbuh. Suatu pagi, kabar buruk datang. Salah satu vendor inti perusahaan melakukan kecurangan pengisian dokumen. Markup ratusan juta. Media menangkap. Headline memelintir. Raksasa konsumer diterpa isu manipulasi vendor. Saham bergoyang. Dewan memanggil rapat darurat. Nabila mengambil alih koordinasi audit internal. Menggandeng tim legal, Firman diminta mengamankan jalur distribusi supaya stok di lapangan tidak macet. Ini krisis tapi juga ujian. Di gudang utama, Firman berdiri di atas palet, memanggil tim. Kita kena badai, tugas kita bukan jadi pahlawan. Tugas kita jaga agar barang tetap sampai ke tangan pedagang kecil. Mereka bergantung pada ritme kita. Kita ikatkan sabuk, kita kerja rapat, kita bantu satu sama lain. Kata-kata itu tidak puitis, tapi berguna. Tim mengangguk. Mereka bergerak seperti orkes kecil yang menemukan konduktornya. Sementara itu, Nabila menghadap media, menyampaikan pernyataan tegas. Kami tidak mentolerir kecurangan. Kami sudah memutus kerjasama dengan pihak terkait, memulai audit menyeluruh, dan akan bekerja sama dengan aparat jika diperlukan. Fokus kami adalah memastikan pekerja dan pelanggan tidak dirugikan. Ia bicara tanpa defensif, tanpa kata-kata yang memoles. Orang bisa mencium ketulusan. Di tengah krisis, Raisa mengirim pesan pada Firman. Kamu hebat di lapangan, mau makan malam, butuh teman ngobrol. Firman menatap layar. Mengetik, terima kasih. Lain kali ya, aku mau mendampingi tim di gudang. Ia menaruh ponsel, merasakan keanehan yang hangat. Menolak karena punya kompas, bukan karena takut. Seminggu, 2 minggu, badai mulai reda. Audit membuahkan perbaikan sistem vendor mulai dari e-procurement sampai uji acak independen. Perusahaan tidak tumbang. Ia belajar. Di rapat evaluasi, Pak Haris menatap ruangan. Banyak yang bekerja melampaui deskripsinya. Saya berterima kasih. Ia menoleh ke Nabila. Direktur strategi memimpin krisis dengan dingin dan adil. Tepuk tangan. Ia menoleh ke Firman. Manajer wilayah memastikan jantung distribusi tetap berdetak. Tepuk tangan lagi. Terdengar tulus. Firman menunduk sedikit. Terima kasih, Pak. Usai rapat, Pak Haris menghampiri Firman di koridor. Kamu Firman? Iya. Pak, kamu pernah jadi barista? Firman tertawa malu. Iya. Pak, saya suka orang yang mengerti bahwa kopi yang enak itu hasil dari banyak hal kecil yang tepat. Pak Haris menepuk pundaknya. Teruskan kerja bagusnya. Firman mengucap terima kasih, menyadari pujian paling berharga tidak selalu datang dari panggung besar. Sore hari, di teras rumah kontrakan, Nabila menyiram tanaman lidah mertua. Bu Yati datang membawa semangkuk kolak. Neng, buat muka nanti. Waduh, makasih. Bu, mereka duduk ngobrol tentang gosip RT, tentang anak yang baru diterima kerja, tentang iuran kebersihan. Nabila memutuskan tetap tinggal di perumahan itu untuk sementara. Meskipun ia bisa saja pindah ke apartemen di TB Simatupang atau rumah klaster baru. Ia mencintai suara anak-anak yang lari-lari, tukang sayur yang teriak tomat-tomat, dan malam yang tak segan jeti gelap. Firman datang membawa kantong plastik berisi kardus kecil barang-barangnya yang dulu tidak sempat diambil. Ia mengetuk pagar pelan. Nabila menoleh, senyum kecil. Masuk. Firman menyerahkan kardus. Maaf baru sekarang. Enggak apa-apa. Mereka duduk di teras. Bu Yati pamit dengan alasan mau ngecek air galon, padahal memberi ruang. Bagaimana kamu? Tanya Nabila. Belajar jalan lagi. Bagus. Kamu? Belajar berdiri di ruangan yang terlalu terang. Mereka tertawa kecil, diam yang tidak canggung menyusul. Firman menatap jalan gang yang kini tampak akrab. Aku pengen bilang sesuatu. Terima kasih sudah pernah mengajarkan rumah, bukan bangunan, tapi kebiasaan. Cara menaruh sendok, cara menyapa tetangga, cara menutup kompor. Nabila menatapnya. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengajarkan aku melepaskan. Kadang-kadang, orang terpenting dalam hidup kita datang untuk menunjukkan pintu, lalu pergi. Angin petang membawa bau gorengan dari ujung gang. Ada suara tukang bakso memukul mangkuk. Dunia terus berjalan. Selalu ada yang lapar. Selalu ada yang jualan. Firman berdiri. Aku pamit, jaga dirimu. Kamu juga. Minggu-minggu berikutnya, hubungan mereka menetap di tempat yang sehat. Rekan kerja yang profesional. Tetangga lama yang saling menyapa jika bertemu di minimarket. Firman mengirim email singkat ketika program keselamatan di gudang berhasil menurunkan angka insiden.
Nabila membalas dengan bagus. Teruskan. Tidak ada emoji hati, tidak ada tanda baca yang memancing mimpi. Hanya kalimat-kalimat yang tahu posisinya. Pada akhirnya, hidup jarang memberi kita babak yang benar-benar rapi. Selalu ada tepi yang berjumbai. Kenangan yang menyelinap ketika hujan turun. Nama yang keluar tanpa sengaja dalam doa. Tapi rapi bukan satu-satunya bentuk damai. Damai bisa juga berarti menerima bahwa kita pernah saling menjadi rumah, lalu belajar mencari kunci baru untuk pintu yang lain. Suatu malam, Nabila berdiri di balkon kantor lantai 12, memandang Jakarta yang tak pernah sepi. Di kejauhan, lampu-lampu mobil seperti arus sungai yang diwujudkan. Ia mengeluarkan ponsel, membuka galeri, menemukan foto lama, piring sop buntut, 2 sendok, 2 mangkuk kecil sambal. Ia tersenyum, lalu mengunci ponsel, menaruhnya di tas, dan kembali ke ruang rapat di mana diagram alur menunggu untuk dibetulkan. Besok, ia akan turun lagi ke gudang, berdiskusi dengan tim tentang jalur keluar masuk truk. Ia tidak menunda hidup yang ada di depannya. Di kosnya, Firman mematikan lampu dan membuka jendela sedikit. Angin membawa suara televisi tetangga, skor sepak bola, tawa anak-anak yang belum mau tidur. Ia menutup mata, memikirkan presentasi besok, memikirkan timnya, memikirkan cara-cara kecil untuk membuat hari orang lain lebih ringan. Di antara bernapas masuk dan keluar, ada janji yang ia buat untuk dirinya sendiri, bahwa naik kelas bukan berarti meninggalkan buku pelajaran paling penting yang isinya adalah manusia. Dan Jakarta, seperti biasa, mengunci cerita itu di lemari besinya, bukan untuk disembunyikan, tapi untuk diingat, bahwa kesombongan bisa membuat orang membuang rumah, tapi kebenaran akan memanggil setiap orang kembali bukan ke alamat yang sama, melainkan ke diri yang lebih jujur. Nabila dan Firman tidak kembali bersama. Mereka tidak perlu, mereka masing-masing pulang. Satu ke perusahaan yang ia cintai dengan cara yang lebih dewasa, satu ke dirinya sendiri yang tidak lagi haus tepuk tangan. Dan di suatu gang kecil Jakarta Selatan, kursi plastik tetap menjadi tempat terbaik untuk menguji seberapa kuat punggung kita menahan hari. Dan itulah kisah kita kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.